Min hari ini akan membahas kekuatan militer Indonesia, apakah mumpuni dalam segala hal ancaman, apalagi jika terjadi perang dunia ketiga terjadi. Sebagai seorang realis, Menteri Pertahanan Prabowo ingin kita selalu waspada akan ancaman keamanan yang bisa saja menyerang negara Indonesia. Prabowo ini khawatir sekali dengan pertahanan negara kita. Bukan berarti kekuatan militer kita lemah, tapi kekuatan alutsista kita harus dijamin mumpuni bisa menangkis dalam segala serangan alutsista musuh. Karena menurut Menteri Pertahanan Prabowo, hampir semua perang yang terjadi karena perebutan sumber daya alam. Setiap konflik yang terjadi selalu berujung pada penguasaan sumber daya energi, air bersih atau sumber daya alam strategis lainnya. Maka dari itu, untuk menjaga sumber daya alam Indonesia, wajib pertahanan Indonesia diperkuat walaupun jauh-jauh dari ancaman. Artinya sedia sabun sebelum hujan, sedia payung sebelum hujan. Nah, di benak Anda pasti muncul dengan pertanyaan seperti ini. Emangnya kenapa sih kalau pertahanan negara Indonesia lemah? Emang bakal ada ancaman besar apa sih yang akan dihadapi sama Indonesia? Atau negara mana sih yang bakal menyerang Indonesia? Sehingga militer Indonesia harus benar-benar diperkuat dengan alutsista yang modern. Kita tidak mau mengganggu bangsa lain. Kita cinta damai. Tapi kita harus kuat supaya kita tidak diganggu oleh bangsa lain. Sebagai seorang realis, Menteri Pertahanan Prabowo rasanya sangat wajar kalau Prabowo khawatir dengan masa depan keamanan nasional di tengah situasi global yang cukup panas saat ini. Meskipun Indonesia sedang tidak berada dalam ancaman negara lain, tapi banyak konflik sedang terjadi yang bisa saja berdampak pada keamanan negara kita. Oke, kita mungkin bisa mengabaikan konflik di Suriah, konflik Iran dan Amerika, yang jaraknya amat jauh dari Indonesia, dan kita nggak punya banyak kepentingan untuk terlibat sama dua negara itu. Tapi bayangkan jika konflik yang pecah adalah konflik di semenanjung Korea, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, atau konflik di Laut Cina Selatan yang sama-sama penghuni kompleks Asia. Selain jarak yang dekat, apalagi perbatasan, konflik ini jadi berbahaya untuk Indonesia. Karena mereka pada mempunyai nuklir, bos. Selain konflik panas yang terjadi di beberapa negara tadi di atas, dunia juga dihadapkan dengan banyak ancaman, yaitu virus corona. Apalagi Amerika dan China lagi adu kekuatan militer di Selat Taiwan. Militer Indonesia harus betul-betul diperkuat dengan senjata yang dianggap sangat cocok untuk bertahan. Karena Indonesia adalah negara yang tidak suka berperang, maka dari itu, khususlah rudal S-500 dengan rudal antar benua, kalau boleh juga, bos. Karena sebagai seorang realis, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tahu betul, gak ada jaminan bahwa kita akan selamanya aman dan damai. Ketika kita ketawa santai sambil ngopi, bisa jadi negara selama ini kelihatan diam-diam baik sedang memperkuat pertahanannya dan melakukan konfrontasi sewaktu-waktu demi kepentingan nasional mereka. Jadi untuk membangun kekuatan militer itu nggak harus menunggu ancaman. Jika uang ada, langsung saja belikan alutsista yang bisa membuat Indonesia disegani. Perang dunia ketiga saat ini mungkin masih terdengar seperti sebuah fiksi. Tapi di masa depan, siapa yang bisa menjamin perang itu gak akan terjadi? Maka dari itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendorong Indonesia harus waspada terhadap ancaman. Apalagi di masa depan, perang bukan lagi hanya bermodalkan senjata AK-47 yang sudah sangat old school itu, tapi bisa jadi pakai senjata pemusnah massal dan senjata biologis.
Maka dari itu kita harus sedia sabun sebelum hujan, sedia payung sebelum hujan. Nah, kalau kita sudah mengamini kekhawatiran Menteri Pertahanan Prabowo akan potensi perang yang bisa terjadi di Indonesia, kira-kira negara mana saja yang berpotensi jadi musuh Indonesia? Melalui analisis yang dilakukan secara nggak serius-serius amat, setidaknya ada beberapa negara yang punya potensi perang dengan Indonesia. Negara manakah itu? Timur Leste. Iya, Timur Leste. Timur Leste adalah anak tirinya negara Australia. Kemungkinan besar jika perang dunia ketiga pecah, maka Timur Leste akan memihak pada blok barat. Cina. Negara Cina adalah negara kedua yang bisa jadi berpotensi memerangi Indonesia karena sakit hati ekspor impor sama Indonesia dibubarkan sepihak oleh Indonesia. Sebagai seorang realis, kita tahu sendiri Prabowo akan sangat menjunjung tinggi prinsip berdikari, alias berdiri di atas kaki sendiri. Kalau Indonesia memutuskan menjadi negara autarki, negara yang memenuhi segala kebutuhannya sendiri, Cina pasti akan marah besar karena jadi negara yang merasa paling dirugikan oleh sebab Cina adalah pemasok barang impor terbesar ke Indonesia. Apalagi Cina juga berimitasi di Indonesia. Sama halnya dengan Cina, Amerika Serikat juga punya potensi berbalik melawan Indonesia jika Indonesia menerapkan kebijakan menghapus semua investasi asing di Indonesia. Amerika Serikat pasti akan sangat marah dan kecewa kalau hal itu terjadi karena nilai investasi Amerika di Indonesia sangat tinggi. Apalagi dan embargo ekonomi seperti yang pernah dilakukan oleh Amerika pada Iran sebelumnya. Dan negara mana lagi? Yaitu negara yang paling dekat dengan Indonesia. Kenapa ini bilang gitu? Karena orang yang paling berpotensi menyakiti kita adalah orang-orang terdekat kita. Apalagi ada beberapa negara tetangga kita yang berbeda pendapat soal perbatasan. Nah, Menteri Pertahanan Prabowo mengatakan dirinya ingin pertahanan Indonesia tetap kuat agar tidak kalah dengan negara lain. Menteri Pertahanan Prabowo yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan tidak boleh membiarkan Indonesia lemah. Dengan biaya berapapun menurut Menteri Pertahanan Prabowo, Indonesia harus kuat agar tidak diejek bangsa lain. Menurut Menteri Pertahanan Prabowo, hampir semua perang yang terjadi karena perebutan sumber daya ekonomi. Setiap konflik yang terjadi selalu berujung pada penguasaan sumber daya alam. Oleh sebab itu, kata Menteri Pertahanan Prabowo, pemerintah akan membangun sistem pertahanan dengan efisiensi anggaran dan anggaran kerja. Mari kita mulai meneruskan membangun sistem pertahanan yang baik dan efisien anggaran dan efisiensi kerja. Nah, manakah alutsista? Melihat peranan Indonesia saat ini di pentas internasional dan mengukur seberapa pentingkah Indonesia di antara kekuatan politik dan kekuatan militer dunia saat ini adalah sama halnya kita belajar mengetahui nasib bangsa ini ke depan jika skenario perang dunia ketiga tiba-tiba melanda. Bukan rahasia lagi jika di antara kekuatan itu tentu banyak niatan buruk mengagresi untuk menguasai sumber daya alam dan menghancurkan kebersamaan bangsa ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka Indonesia harus segera menyambutnya dengan segala kemampuan dan kekuatan yang mumpuni. Perbaikan ekonomi dan perkuatan militer adalah syarat mutlak untuk menyongsong arah pertempuran baru yang bisa jadi melibatkan Republik ini. Bukan menjadi niatan kita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang suka berperang, namun kita wajib memiliki satu sikap yang menegaskan kemampuan kita dalam menjaga martabat dan tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Memiliki SDA dan SDM yang melimpah serta ditunjang oleh kemampuan alutsista yang mempunyai daya gentar di mata bangsa maupun yang coba mengusik NKRI. Nah, itu harus punya, bos.